Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tari tasrif 16 judul. Yang pertama ialah tari tasrif, berasal dari bahasa Arab yang artinya menulis, mencatat sejarah atau tantangan, perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Secara etimologis bermakna menetapkan syariat, menetapkan hukum, atau membuat perundang-undangan atau proses menetapkan perundang-undangan. Secara terminologis, tasrif sendiri berarti pembentukan atau penetapan perundang-undangan yang mengatur perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Ruang lingkup tari tasrif itu mencakup ibadah, hukum keluarga, hukum privat, hukum pidana, siasa, syariah, hukum internasional. Sumber-sumber hukum Islam dalam sejarah itu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril. Sunnah ialah sabda, perbuatan, dan persetujuan yang berasal dari Rasulullah SAW. Ijma' ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah. Qiyas itu adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nasnya. Selanjutnya, pengertian jahiliyah dalam bahasa Arab itu ialah jahalah, tidak tahu atau bodoh. Jahiliyah tidak semata-mata menunjukkan kebodohan, melainkan lebih merujuk kepada ketidaktahuan tentang tauhid, prinsip-prinsip moral dan etika, ketidakadaan sistem hukum yang adil dan terorganisir, kehidupan yang tidak berdasarkan petunjuk wahyu. Kondisi hukum pada masa jahiliyah itu adalah sistem hukum yang tidak teratur, pengaruh adat dan kekuasaan suku, ketidakadilan terhadap perempuan, perbudakan dan perlakuan terhadap budak, dan hukum pembalasan atau qisas. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah ialah pembentukan lembaga pemerintahan, kemajuan dalam seni sastra, dan pencapaian arsitektur. Selanjutnya, terdapat beberapa mazhab hukum pada masa Bani Abbasiyah yang berkembang, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Selanjutnya, masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Masa Abbasiyah yang pertama, semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Masa Abbasiyah kedua mulai Khalifah Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Masa Abbasiyah ketiga, berdirinya Daulah Buwayhi tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Masa Abbasiyah yang keempat ialah masuknya kaum Saljuk di Baghdad tahun 447 Hijriah sampai 656 Hijriah. Selanjutnya, Zaman Akbar. Zaman Akbar ialah penguasa yang memperkenalkan berbagai reformasi yang memperkenalkan integrasi elemen-elemen syariah dengan adat India. Selanjutnya, Zaman Jahangir ialah meneruskan dasar toleransi agama tetapi lebih menegakkan penerapan hukum Islam dalam urusan perundangan. Selanjutnya, Zaman Syarti Jahan ialah lebih dikenali karena pencapaian seni bina yang luar biasa. Selanjutnya, Zaman Aurangzeb ialah penguasa yang lebih konservatif dalam aspek agama dan perundangan Islam. Selanjutnya, Madrasah Ahlul Ra'yi yang berkembang di Irak, khususnya di Kufah dan Basrah. Tokoh utama dari Madrasah Ahlul Ra'yi adalah Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Metode istinbat hukumnya ialah Al-Quran, hadis Nabi, ijma', qiyas, istihsan, dan uruf. Selanjutnya, pengaruh ulama Andalusia terhadap Eropa ialah pengaruh ilmiah dan filsafat, terjemahan karya-karya Islam dan filosofi dan pemikiran teologi. Contoh ulama Andalusia ialah Ibnu Rashid, Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah, Al-Zahrawi, dan Al-Qurtubi. Selanjutnya, masuknya Islam di Asia Tenggara ialah melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur politik, jalur tasawuf, dan jalur persenian.